Kita buka modulnya mana ya? Ini dia. Turunan fungsi aljabar. Nah, nanti di turunan itu sebenarnya harusnya selesai dulu bab limit. Nah, baru kelanjutannya itu menghasilkan teori turunan. Jadi nanti di turunan itu ada beberapa soal yang harus dikerjakan dengan limit gitu ya. Tetapi nggak banyak. Nah, di limit itu kan ada 0 per 0, ada tak hingga per tak hingga, ada tak hingga min tak hingga gitu. Kalian paling belum nyampe di situ. Oke, nanti itu bahasan di limit. Kita melanjutkan di turunannya aja. Nah, nanti turunan itu kita akan memakai definisi limit juga. Bagian pertama, nggak banyak tapi kemudian kita menurunkan fungsi dengan rumus. Pasti kalian udah pakai di fisika ya. Di fisika juga pasti sudah memakai konsep turunan sebenarnya. Kemudian baru yang berikutnya adalah aplikasinya. Turunan itu dipakai buat apa sih? Untuk menentukan laju perubahan fungsi, untuk menentukan gradien, untuk menentukan persamaan garis singgung kurva, untuk menentukan interval fungsi naik, fungsi turun. Jadi nanti tanpa menggambar grafik kita tahu, oh saat grafik naik itu di mana, saat grafik turun itu di mana gitu. Jadi nanti ini terapannya juga anak IPS mereka udah belajar tentang turunan. Nah, terapan di IPS juga banyak nih. Buat menentukan misalnya supaya saya mendapat laba maksimum, nah berarti saya harus produksi barang sebanyak berapa. Atau saya harus menjual barang sebanyak berapa gitu. Supaya kita menemukan maksimumnya di mana, laba maksimum. Atau kalau kita punya suatu proyek, supaya biaya proyek minimum, nah kita berarti harus bagaimana gitu ya, harus membeli pasirnya berapa, membeli dan seterusnya, itu ada hitungannya di sini. Nah, ini yang kita pakai adalah konsep turunan ya. Nah, ini untuk mencari titik balik maksimum, titik balik minimum, titik belok, dan sebagainya. Itu gambaran umumnya. Kemudian pengertian turunan. Nah, turunan itu nama lainnya adalah derivatif atau diferensial gitu ya. Maka nambangnya nanti ada dx, dy gitu ya. Itu karena dari diferensial. Nah, itu kan tadi kita lihat langsung ke permasalahan aja nih konsepnya. Nanti kalian baca sendiri ya tadi ya. Konsep turunan. Nah, konsep turunan ini pasti kalian dekat sekali dengan fisika ya. Ini laju sesaat perubahan gitu ya. Nah, ini nanti ada laju rata-rata, ada laju sesaat gitu. Jadi pengertiannya apa? Jadi kalau laju sesaat perubahan fungsi itu pasti ada pergerakan X ya, X1, X2. Nah, nanti di mana konsep konsep limitnya, limit itu kan selalu pendekatan ya. Nah, ini mendekati 0, ini si delta X-nya atau X1 dan X2, selisih X1 dan X2 itu harus 0 di situ. Itu nanti limit yang kita pakai di situ. Nah, kemudian kalau kita mengingat rumus laju rata-rata di fisika, kecepatan rata-rata itu adalah apa rumusnya kecepatan rata-rata? Tristan. Kecepatan rata-rata di fisika rumusnya apa? Lupa Bu saya, Bu. Siapa ya? Ini Taraka, kamu di mana kok nggak kelihatan? Taraka? Taraka lagi ke toilet. Kok nggak kelihatan ya Taraka ya? Oh, itu orangnya. Aku habis dari toilet. Oh, ya. Russell, laju rata-rata itu kalau di fisika apa ya rumusnya ya? Masih ingat nggak? Laju rata-rata. Saya lupa, Bu. Bentar, Bu, saya cari. Coba, siapa yang ingat? Laju rata-rata itu rumusnya apa sih? Kalau di fisika, pasti di matematika juga akan sama ya, karena rumus pasti dimanapun akan sama. Jarak total per waktu total bukan, Bu? Gimana? Kelajuan rata-rata rumusnya jarak total per waktu total. Ya, betul. Berarti delta S ya. Delta S itu adalah
selisih jarak ya, dibagi selisih waktu. Nah ini, kalau di matematika, karena fungsinya nanti adalah Y atau Fx gitu ya, berarti di sini delta Y atau delta Fx dibagi delta X gitu. X itu adalah variabelnya kalau di aljabar biasa ya. Kalau di fisika ini X-nya adalah T-nya, berarti delta S per delta T gitu. Ini rumus laju rata-rata atau kecepatan rata-rata. Berarti karena X-nya itu bergerak dari X1 itu adalah nilainya A, kemudian X2 itu nilainya adalah A plus B. Jadi kalian bayangkan kayak kalian sedang mengerjakan soal barisan dan deret ya. Ini barisan aritmatika nih. X1 itu adalah U1-nya, nilainya adalah A, kemudian X2 itu adalah U2-nya, nilainya adalah A plus B. Berarti di sini deltanya adalah si B ini ya. Nah, kemudian A itu adalah domain dari fungsi fx. Berarti A itu adalah X ya, karena dia domain dari fungsi fx. Nah, maka di sini kemudian di sini kita memasukkan, karena fungsi Y itu adalah fx, berarti kita masukkan fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 min x1 gitu ya. Ini delta x-nya. Kemudian karena X2-nya tadi adalah A plus B, kita masukkan di sini ya. Kita ganti X2-nya berubah menjadi A plus B, kemudian X1 berubah menjadi A. Nah, kemudian X2 tadi adalah A plus B, masukkan juga ke sini. Nah, kemudian tadi A itu domain fungsi fx, berarti A adalah X. Maka di sini kita ganti A-nya dengan X, berarti fx plus B dikurangi fx per, yang ini kalau buka kurungnya yang depan itu kurungnya nggak berguna ya. Berarti A ditambah B dikurangi A, itu A-nya jadi hilang. Berarti tinggal plus B. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya nanti adalah delta Y per delta X itu adalah Fx plus B dikurangi Fx dibagi B. Gitu. Nah, sekarang laju sesaat. Laju sesaat perubahan fungsi. Nah, ini dia yang disebut turunan ya. Jadi kalau yang kecepatan rata-rata ini belum disebut sebagai turunan. Kenapa? Karena ini belum bergerak. Nah, nanti yang kita gerakkan adalah si B ini kita dekati dia limit ke 0. Nah, jadi perhatikan konsepnya. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh yang lebih kelihatan ya. Saya buka ke GeoGebra. Nah, perhatikan di sini. Nah, nanti kalau misalnya tadi yang disebut kecepatan rata-rata itu, ini nggak gerak nih. Ini misalnya di X1, ini di X2 ya. Kita mencari delta Y per delta X-nya aja. Gitu. Tetapi kalau yang disebut kecepatan sesaat adalah jika B-nya ini kita gerakkan, delta jarak antara A dan B itu semakin dilimitkan ke 0. Nah, berarti kita gerakkan titik B semakin mendekati ke nilai A. Nah, perhatikan perbedaan garis yang merah ya. Perhatian kita adalah pada garis yang merah. Nah, ini adalah hasil turunannya nanti. Jadi ini pertama kurva ya. Kurvanya Y-nya yang kuadrat nih. Hiperbola ini namanya. Nah, kalau misalnya A-nya jauh dari titik B itu jauh dari A, berarti nanti ini garis yang melalui titik A dan B itu memotong kurva di 2 titik. Ya, jarak A ke B itu jauh. Tapi kalau titik B itu kita geser semakin sepanjang kurva pasti ya. Titik B itu yang kita geser, dia semakin mendekati titik A, perhatikan, lama-lama jarak A ke B semakin dekat dan titik potong terhadap kurvanya semakin hilang. Perhatikan. Nah, kalau titik B semakin berhimpit dengan titik A, maka jadi hilang persamaannya. Tapi kita dekatkan aja, dilimitkan aja ya. Dilimitkan aja ke A, didekatkan. Amat dekat dengan A, maka kita ketemu garis yang merah ini menjadi garis singgung kurva, gitu ya. Nah, maka nanti di turunan itu adalah kita akan mencari gradien garis singgung, kemudian mencari persamaan garis singgung kurva juga gitu. Mirip dengan yang di lingkaran juga kita mencari persamaan garis singgung juga.
Nah, ini ya konsepnya. Jadi konsep turunan itu adalah kalau titik B itu kita gerakkan semakin mendekati titik A, nah, maka kita mendapatkan persamaan garis singgung kurva. Nah, nanti ini akhirnya terapannya adalah sana. Nah, kita kembali lagi ke modul kita tadi. Nah, berarti kalau laju sesaat karena B-nya yang mau kita limitkan ke 0, berarti si delta X-nya ya, delta X akan kita dekatkan ke nilai 0, berarti laju sesaat itu adalah limit dari laju rata-rata. Nah, rumus laju rata-rata tadi adalah delta Y per delta X. Kalau kita mau cari laju sesaat, berarti ini kita berlakukan limit. Nah, ini limit B mendekati 0 untuk delta Y per delta X gitu. Karena rumus delta Y per delta X itu adalah Fx plus B min Fx dibagi B, berarti yang ini ruas kanan ini juga kita beri limitnya. Nah, perhatikan. Seperti itu. Ini rumusnya. Nah, kemudian karena laju saat ini adalah turunan, berarti nanti lambang turunan itu adalah dy per dx yang saya warnain. Ini adalah lambang turunan. Nanti kalian kalau ketemu soal tentukanlah nilai dy per dx, oh berarti kalian diminta menurunkan fungsi y. Kalau ada dfx per dx, oh berarti kalian diminta menurunkan fungsi fx. Yang fungsi itu yang di atasnya ini ya. Nah, yang bawah ini adalah terhadap variabel X. Jadi yang kita turunkan adalah variabel X-nya. Gitu. Kemudian atau Y aksen. Nah, ini aksen bacanya. Ini juga lambang turunan. Atau F aksen X. Ini juga lambang turunan. Rumusnya apa? Yang ini tadi ini. Limit untuk B mendekati 0. Selalu B-nya mendekati 0 gitu ya. Kalau di limit aljabar, itu X-nya mendekati bisa 0, bisa mendekati 2, bisa mendekati 10, dan sebagainya. Tak hingga juga bisa. Tapi kalau di turunan, itu limitnya selalu B mendekati 0. Atau delta X mendekati 0. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke garis singgung tadi. Nah, ini perhatikan. Di sini adalah gambar yang nggak bergerak. Nah, ini titik A di sini. Titik B di sini, nah titik B itu kita gerakkan semakin mendekati titik A, maka nanti terbentuklah garis singgung. Nah, ini perhatikan. Jika titik B bergerak sepanjang kurva Y sama dengan Fx mendekati titik A, amati gambar, nah di sini, maka nilai delta X mendekati 0, maka titik B akan berimpit dengan titik A. Ini harusnya B besar ya. Ini B besar. Titik B akan berimpit dengan titik A. Berarti akibatnya garis singgung adalah garis yang melalui titik A dengan gradien. Nah, ini perhatikan gradiennya itu berarti mengikuti konsep laju sesaat tadi ya. Rumusnya sama. Hanya sebutannya aja beda. Jadi MAB, nah ini karena B-nya itu berimpit dengan A, berarti ini sama dengan ya. Itu adalah limit delta X mendekati 0 untuk FA plus delta X min FA dibagi delta X. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke contoh supaya lebih jelas lagi. Ini contoh 1. Tentukan gradien garis singgung pada kurva Fx sama dengan X kuadrat di titik dengan absis 2. Nah, ini berarti A-nya adalah 2, absisnya ya. Nah, berarti kita cari M sama dengan limit. Kita masukkan ke rumus yang tadi ya. F2 plus delta X min F2. Kenapa 2, Bu? Karena di sini mintanya absisnya 2. Berarti nilai A kita ganti 2. Per delta X. Per-nya itu selalu delta X. Nah, kemudian ini kita substitusi ke fungsi Fx kita di soal yang A tadi adalah X kuadrat. Berarti di sini 2 plus delta X itu menggantikan X-nya di fungsi X kuadrat. Nah, di sini menjadi 2 plus delta X kuadrat min 2 pangkat 2. Per-nya tetap sama. Kemudian ini kita jabarkan. Jadi 4 plus 4 delta X plus delta X kuadrat min 4. Kemudian 4-nya ini coret ya, kanan kiri nih. 4 min 4 hilang. Kemudian delta X ini pembilangnya ada delta X dua-duanya. Kita faktorkan 1 delta X-nya. Kemudian dicoret sama delta X yang bawah. Baru disubstitusi delta X-nya. Nah, ini langkah-langkah kalian mengerjakan soal limit juga seperti ini.
Jadi setelah menyederhanakan, kemudian delta X-nya ini substitusi aja ke sana nih. Ini diubah jadi 0. Dia mendekati angka berapa nih? 0. Berarti ya udah ganti aja ke sana 0. Jadi 4 ditambah 0 ya 4 gitu ya. Sama juga yang nomor B, hanya fungsinya yang berbeda sama nilai A-nya yang berbeda. Tuh. Berarti di sini 3 plus delta X masuk ke fungsi X pangkat 3. Nah, kemudian jabarkan juga sama, coret yang sama, kemudian nah ini sederhanakan, substitusi delta X-nya jadi 0, jadi hasilnya adalah 27. Jadi gradien garis singgung kurva fx sama dengan X pangkat 3 di titik dengan absis 3 adalah 27. Nah, sekarang contoh soal, coba kalau kita mencoba mengerjakan soal, ini ya, menentukan gradien dengan konsep limit. Nah, saya cari soalnya dulu ya. Misalnya, saya cari di latihan 1 ya. Tentukan, nah ini dia. Copy. Jika fx sama dengan ini, tentukan gradien apa tadi soalnya? Tentukan satu-satu. Gradien garis singgung di titik dengan absis. Tentukan gradien garis singgung di titik dengan absis 5 misalnya. Oke. Nah, cara mengerjakannya adalah pertama kita bikin M sama dengan tadi ya. Nah, ini saya copy dari sini nih. Nih, ya, M sama dengan ini. Sama, rumusnya selalu sama, hanya absisnya yang berbeda ya, nilai absisnya. Oke, saya pindah ke sini. Tapi ini adalah 5, kemudian ini juga 5. Nah, begitu ya. Sama dengan, nah kita tinggal lanjutin nih. Masukkan ke fungsinya. Nah, ini fx-nya adalah yang x per ini. Berarti kita masukkan ke sana. Ini saya copy dulu. Copy. Nah, ini berubah menjadi ini. Copy, saya masukkan ke sini. Nah, tetapi x-nya berubah menjadi yang ini. 5 plus delta x. Copy, masukkan ke x-nya. Nah, yang bawah juga ada x, berarti kita ganti semuanya gitu ya. Nah, kemudian yang ini F5 itu berarti masuk ke sini juga. Copy. Tapi X-nya diganti 5. Di sini 5. Yang ini juga 5. Nah, bawahnya tetap delta X, biarkan aja. Nah, sekarang tinggal disederhanakan nih. Ini menjadi 5/4 ya. 5/4. Saya copy aja semuanya nih. Ini jadi 5/4. Kemudian yang ini kita samakan penyebutnya ya. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya nih. Dikali dengan berapa nih? Sama dengan, saya copy. Samakan penyebutnya. Berarti, sebentar nggak kelihatan, saya enter ke bawah ya. Yang ini berarti dikali sama, kalau menyamakan penyebut itu, oh ini bisa dikurang ya.
Ini berarti 5, ini 4 ya. 5 dikurangi 1 kan. Nah, ini habis. Oke, tinggal samakan penyebutnya. Berarti di sini ini adalah 4 plus delta X dikali 4 ya. Nah, ini saya tulis 4. Ini saya buang. Nah, seperti itu. Yang ini juga iya. Ini 4 plus delta X. Copy. Nah, pembilangnya baru kita perhatikan nih. 4 dikali 4 plus delta X. Kalau dibagi dengan 5 plus delta X, hasilnya adalah salah. 4 plus 4 delta X, 4 kali 4 plus delta X, kalau dibagi 4 plus delta X, hasilnya adalah 4 ya. 4 dikali yang atas nih. Jadi ini dikali 4 nih. 4 kali. Nah, kemudian yang ini sekarang. 4 dikali 4 plus delta X, kalau dibagi 4, hasilnya adalah 4 plus delta X dikali yang atas nih 5. Berarti di sini adalah saya copy aja biar cepat. Ini dikali, nah seperti itu. Kemudian tinggal disederhanakan. Sama dengan, nah tinggal dikali ke dalam ya pembilangnya ya. Saya kopas lagi aja. Nah, ini 4 dikali 5, 20. Saya buang di sini aja. Ini jadiin 1 aja ya. Ini saya buang aja. Nah, ini berarti ini menjadi 20. Kemudian 4 dikali delta X berarti 4 delta X. Kemudian ini min 20 ya. Min 20. Kemudian ini min 5 dikali delta X berarti min 5 delta X. Delta X saya copy. Ya. Kemudian sama dengan, nah ini 20 min 20 habis ya. Nah, saya copy lagi nih. Ini 20 dibuang. Oh, ini aja lah. 4 dikurangi, ini min 1 ya. Min 1 delta X ini dibuang. Nah, seperti itu. Kemudian delta X sama per delta X ini bisa dicoret ya. Atau gini dulu, kalau kalian bingung lihat bentuknya, dia menjadi, copy dulu deh. Ini adalah sin apa ya? Bentar, ini saya copy dulu. Ini copy ganti 1 dikali, ini dikali. Kalinya mana? Kali titik ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini delta X atas bawah bisa dicoret nih. Nah, ini dicoret sama yang ini nih. Nah, nanti di limit juga kalian akan mengalami mengerjakan kayak gini loh ya. Jadi harus paham. Waduh. Oke. Sama dengan, berarti ini saya copy aja. Nah, ini karena udah dicoret, berarti saya buang ya. Ini saya buang nih. Buang, ini jadi min 1 ya. Ini saya buang, min 1. Ya. Kemudian, karena udah dicoret yang sama, kemudian delta X sekarang disubstitusi. Jadi 0. Berarti ini aja fungsinya aja yang kita copy. Karena limitnya sudah disubstitusi, artinya nggak usah ditulis lagi. Yang ini kita ubah jadi 0 nih. 0. Nah, berarti kita dapat sama dengan 1/16 ya. Min 1/16. Min 1/16. Min, nggak mau. Minnya di sini 1/16.
Nah, ya udah jadi gradien. Jadi gradien garis singgung kurva fx sama dengan ini di titik dengan absis 5 adalah min 1/16. Apakah paham prosesnya? Silakan, yang nggak jelas boleh tanya. Nah, seperti itu. Bu, saya mana dong, Bu? Boleh, boleh. Kevin lagi dulu ya, Bu. Menentukan. Bu, itu Gimana? delta X langsung 0 ya, Bu? Delta X ya, kalau di turunan konsep limit yang kita pakai untuk turunan itu selalu delta X sama dengan 0, mendekati 0. Selalu. Beda sama limit yang sedang kalian pelajari sama Bu Sri. Kalau limit yang sedang kalian pelajari sama Bu Sri itu X di sini bukan delta X tapi X ya. X mendekati 2, X mendekati 7, X mendekati min 10 gitu ya. KW. Oke? Oke, Bu. Oke. Atau sebentar saya bukakan soal limit supaya kalian, karena limit belum banyak ya. Sebentar, di mana ya? Limit IPS. Oh, mana? Di mana nggak tahu deh. Di mana modulnya? Ya sudah. Intinya kalau kalian sedang mengerjakan limit fungsi aljabar yang mendekati limitnya itu adalah X mendekati gitu ya. X mendekati 0, X mendekati tak terhingga ada juga kalau di limit. Tapi kalau untuk turunan di sini selalu delta X mendekati 0 atau B mendekati 0 gitu ya, kayak yang di rumus tadi di atas. Hanya ini yang kita pakai. Jadi yang lainnya nggak kita pakai. Oke. Proses selanjutnya ya ini, ikuti rumusnya selalu bentuknya seperti ini. Ya. Ini nggak beda-beda. Dia selalu ini yang kalian pakai. Yang beda adalah fungsi fx-nya yang diberikan soal gitu ya. KB ya. KB sih. KB mah IPA 1 ya. Paham ya? Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Ini saya pindah ya. Saya pindah lagi ke modul. Nah, sekarang kalau kecepatan sesaat. Nah, ini perhatikan. Kecepatan sesaat itu tadi yang sudah memakai turunan ya. Kalau kecepatan rata-rata itu belum pakai turunan, dia baru delta F per delta X ya. Nah, perhatikan di sini, kalau kita diberikan fungsi fx sama dengan 15x kuadrat plus 20x, kemudian dia menyatakan jarak ya, F itu menyatakan jarak di sini, satuannya adalah kilometer, yang ditempuh sebuah mobil setelah X jam. Jadi X-nya adalah jam, atau kalau di fisika T gitu ya. Perjalanan selama waktu 0 sampai 2. X-nya, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah, nah ini kalau yang ditanya kecepatan rata-rata berarti kita langsung masukkan ke delta F per delta X. Delta F itu berarti F terbesarnya berapa? 2. F terkecilnya berapa? 0. Ya udah F2 dikurangi F0 dibagi 2 dikurangi 0. Tinggal hitung aja, dapat 50 km per jam gitu ya. Nah, sekarang kita mau memahami konsep kecepatan sesaat di sini. Nah, perhatikan. Supaya tahu nyambungnya sama limit. Nah, kalau kalian di limit kan ada limit kiri, limit kanan ya. Jadi saya gambar di sini kurvanya nih. Jadi kalau misalnya ini Y, ini X. Oke. Jadi ini kecepatan yang diperoleh ya, Y-nya itu adalah kecepatan yang diperoleh. X-nya adalah waktunya.
Jadi kalau di sini kan selang waktunya 0 sampai 2 ya. Di sini 1, ini 2. Nah, yang di sini tabel ini dari yang dipakai adalah selang waktu dari 0 sampai 1 nih. 0 sampai 1 yang kita perhatikan di sebelah sini ya, berarti nolnya kita gerakkan tuh. Nolnya yang kita gerakkan, berarti dia delta X-nya di sini di antara selang 0 sampai 1 itu mendekati 0 nih. Perhatikan. Kalau nolnya kita gerakkan semakin mendekati angka 1, nah ini 0 bergerak sampai 0,999, berarti dia limit ke 0 ya nih. Nah, ini berarti namanya limit kiri. Untuk X sama dengan 1. Nah, ini limit kiri ya namanya ya. Karena apa? 0 itu bergerak ke kanan mendekati 1, tapi nggak pernah sama dengan 1, apalagi lewat gitu ya. Dia pokoknya hanya kurang dari 1, tapi hampir mendekati 0 deltanya. Jadi dia hampir menyentuh angka 1, tapi nggak pernah menyentuh. Itu namanya artinya limit, pengertian limit gitu ya. Nah, ternyata kita amati juga kecepatan rata-ratanya. Dia dari 35, kemudian 47, 48,5, 49,85, dan seterusnya. Oh, ternyata ini angka ini limit ke angka 50, ya nggak? Limit ke angka 50 kecepatan rata-ratanya. Dari angka 36 berarti naik ya. Kecepatan rata-ratanya semakin naik nih, walaupun tipis-tipis. Nah, sekarang kita amati selang waktu dari antara 1 sampai 2 second. Oh, jam ini di sini ya. Waktunya adalah jam. 1 sampai 2 jam. Nah, ini yang kita gerakkan adalah duanya. Duanya kita gerakkan mendekati 1. Jangan satunya yang kita gerakkan ya. Nanti nggak ada limitnya. Karena pengertian limit itu adalah limit kiri dan kanan harus sama gitu kan. Maka duanya yang kita gerakkan mendekati angka 1. Nah, ini namanya limit kanan. Jadi limit kiri dan kanan menuju ke X yang sama. Itu pengertian limit ya. Nah, ini duanya kita gerakkan semakin mendekati angka 1. Nah, ini perhatikan, semakin deltanya semakin mendekati 0. Ternyata kita lihat kecepatan rata-ratanya juga limit ke angka 50. Nah, perhatikan, kalau limit kiri dan limit kanannya mendekati angka yang sama untuk suatu X tertentu, maka dia dikatakan mempunyai limit. Jadi limitnya ada. Angka yang didekati itu sama dari kiri dan kanan. Ya udah, berarti nilai limitnya adalah ya angka 50 itu, gitu ya caranya. Nah, sekarang kita perhatikan ini secara tabel. Jadi nanti kan kalian nggak mungkin mengerjakan soal memakai kalkulator. Nah, ini angkanya kecil-kecil banget, males juga lama. Maka di sini kita muncul juga seperti konsep gradien tadi. Nah, jadi kecepatan sesaat saat X-nya sama dengan 1, itu adalah limit dari delta F per delta X. Berarti dia limit adalah, nah ini X-nya kita substitusi 1 ke sana. Jadi limit delta X mendekati 0, jadi ini delta jarak antara ini jaraknya ini kan 0 sampai 1 jam itu kan rentangnya jauh ya, 60 menit tuh. Nah, ini nolnya itu kita gerakkan semakin mendekati. Nah, ini mungkin cuman seperberapa detik nih jaraknya. Jadi limit ke 0 gitu ya, delta X-nya. Maka hasilnya nanti sama dengan 50. Nah, kita lihat ke bawah ya. Kita lihat ke bagian bawah. Kalau kita mengerjakan dengan rumusnya, nah ini perhatikan. Fungsi kita tadi adalah 15x kuadrat. Yang ini tadi nih. 15x kuadrat plus 20x. Berarti 1 plus delta x kita masukkan ke rumus 15x kuadrat min 20x dikurangi F1 gitu ya. Berarti x-nya diganti 1 di fungsi 15x kuadrat plus 20x tadi. Kemudian yang ini kita kuadratkan, kemudian jabarkan, sederhanakan gitu ya. Tuh. Dari sini kita juga dapat 50 km per jam. Artinya kita baik memakai tabel maupun dengan rumus langsung itu kita peroleh nilai yang sama. Jadi nanti kalau kalian ditanya kecepatan sesaat itu berarti V di sini ya, itu hasilnya sama dengan limit dari kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata itu nggak pakai limit mengerjakannya.
karena dia langsung delta F per delta X. Oke. Yang kecepatan rata-rata itu yang di dalam ini. Nah, kalau yang ditanya V-nya atau kecepatan sesaatnya, berarti kecepatan rata-rata itu kita beri limit di depannya. Maka kita ketemu kecepatan sesaatnya. Itu ya, paham bedanya kecepatan rata-rata sama kecepatan sesaat? Jadi kalau kecepatan sesaat itu sudah pakai turunan. Kalau kecepatan rata-rata, langsung aja delta F per delta T atau delta X. Dia nggak pakai turunan atau tidak memakai konsep limit tadi. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah X detik memenuhi persamaan Fx sama dengan 6x pangkat 3 plus x kuadrat. Dengan Fx dinyatakan dalam meter. Ini berarti F itu jarak ya, dinyatakan dalam meter. Yang A, tentukanlah kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu 2 sampai 3 X-nya ya. Detik, 2 sampai 3 detik. Oke, karena dia menanyakan kecepatan rata-rata, perhatikan. Maka kita langsung masukkan aja delta F per delta X. Nggak usah pakai limit ya. Karena yang ditanya kecepatan rata-rata. Berarti F3 min F2 dibagi 3 min 2. Ya udah dapat. 119 meter per second. Itu jawaban yang A. Kemudian yang B, berapa kecepatan sesaat? Nah, beda ya. Beda pertanyaan. Kalau yang B yang ditanya adalah kecepatan sesaat benda pada saat 2 detik. Ya udah, berarti karena dia yang ditanya kecepatan sesaat, berarti dia adalah limit delta X mendekati 0 untuk F2 plus delta X min F2 dibagi delta X. Ya udah, masukkan ke fungsinya 6x pangkat 3 plus x kuadrat, x-nya itu berubah menjadi 2 plus delta x. Nah, ini perhatikan. Kemudian dikurangi F2, berarti ini x-nya berubah jadi 2. Tinggal dijabarkan, coret delta X-nya. Nah, ini perhatikan, ada proses mencoret delta X dulu sebelum kalian substitusi delta X-nya ke dalam. Ini berarti hasilnya adalah 76 meter per second. Apakah paham bedanya kecepatan rata-rata sama kecepatan sesaat? Bu, Ya, apa? bedanya sama laju sesaat laju rata-rata tuh sama aja, Pak. Ya, sama. Kecepatan itu adalah laju. Oke? Ada lagi? Paham ya? Ya, apa? Jadi kecepatan sesaat itu kecepatan rata-rata yang ada limitnya. Limit dari kecepatan rata-rata. Terus itu berarti yang A itu kan kecepatan rata-rata kan, Bu? Terus yang B itu kayak limit dari yang A. Itu kan saya bingung 2 plus delta X-nya kenapa gitu? Kenapa nggak 3? Dia mintanya 2. T-nya 2. Oh, iya. Jadi udah beda ya. Kalau yang ini kan kecepatan rata-rata benda selang waktu 2 detik sampai 3 detik. Nah, berarti F3 dikurangi F2 dibagi 3 kurangi 2 detik. Gitu? Paham ya? Oke. Tapi kalau yang B itu yang ditanya kecepatan sesaat, saat T-nya itu 2 gitu. Jadi saat itu juga gitu. Jadi kalau misalnya gini, ada benda bergerak nih, misalnya ini ada, nah bendanya itu bergerak gitu ya. Nah, kalau yang A itu kecepatan rata-rata dari T-nya 0 sampai T-nya 3 misalnya di sini ya, 3 sampai 0. Ini kecepatan rata-ratanya berapa? Kebayang ya, Angie ya? Nah, kalau yang B itu kecepatan sesaat, oh dia nanyanya ke saat di sini nih, kecepatannya berapa gitu. Saat, nah ini pasti T-nya cuman, nah berarti ini deltanya ini kita limitkan ke 0 nih. Nah, ini kita dekati angka yang misalnya di sini dia mintanya 2. Nah, ini kita dekati 0 nih. Nah, deltanya ya. Oh, berarti grafiknya dia menuju ke sini, ini menuju ke sini. Nah, ini konsep limit. Oh, berarti kecepatannya di sini nih. Di sini, pas di sini. Gitu? Paham ya? Oke, Bu. Paham. Ya. Oke, Bu. Yuk.
Jadi nanti kalau di limit, saat belajar limit sama Bu Sri, itu nanti yang ditanya adalah gini, tinggi kurvanya itu berapa? Nah, pekerjaan kalian adalah menghitung ketinggian kurva saat T-nya berapa, itu. Di artinya limit nanti. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang ini tadi udah. Nah, ini nanti coba kerjakan ya, yang latihan 1. Contohnya ada. Nah, ini berarti kalian memakai konsep limit ya. Memakai konsep limit. Kayak contoh 1 dan 2 yang kalian ikuti. Kemudian yang ini, nomor 4 dan 5. Nah, ini perhatikan. Kalau yang ditanya kecepatan rata-rata, berarti kalian menghitung delta S per delta T gitu ya. Kalau kecepatan sesaat, berarti saat T-nya 2 nih. Berarti pakai limit tadi ya. Kemudian nih, sebuah perusahaan dapatkan keuntungan setelah T tahun sebesar bla 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 bla. Berapa besar keuntungan antara? Nah, berapa besar keuntungan antara? Ini berarti kalau ada antara itu berarti keuntungan rata-rata ya yang ditanya. Nah, kalau sekarang yang B itu adalah laju keuntungan sesaat. Nah, ini berarti kalau T-nya hanya diberikan 1, berarti dia yang memakai limit tadi. Kalau T-nya diberikan 2, berarti dia pasti keuntungan rata-rata, gitu ya. Paham ya? Bedanya clue-nya ada di T-nya sebenarnya. Kalau T yang diberikan itu ada 2, berarti dia pasti selang interval, berarti pasti yang ditanya adalah rata-ratanya. Tapi kalau T-nya hanya 1, berarti saat T tersebut, berarti dia adalah laju sesaat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, nanti menentukan turunan itu tidak selalu memakai konsep limit. Kalau fungsinya cuma gitu-gitu doang, gampang hitungnya. Tapi kalau nanti fungsinya udah rempong-rempong, nah misalnya kayak gini nih. Saya munculkan fungsinya kayak di latihan 2 nih. Nah, nanti kalian dapat persamaannya seperti ini, apakah kita akan menghitung dengan limit? Ya nggak selesai-selesai gitu kan. Maka ditemukanlah rumus baru untuk turunan yang mempercepat kalian menghitung hasil turunannya nanti ya. Nah, kita lihat rumusnya dulu. Nah, ini perhatikan. Rumusnya adalah seperti ini. Rumus turunan. Nah, ini saya copy aja ke Word kita tadi. Mana tadi? Ini dia. Turunan menggunakan rumus. Rumusnya adalah ini. Nah, sekarang kita misalkan kita ambil dari sini deh. Ambil yang mana ya? Yang gampang aja dulu ya. Yang tadi kita mencari yang ini ya. Nih, kita mau menyamakan apakah yang sepanjang ini nanti ketemunya 76 juga pakai rumus. Yang ini saya copy ini. Saat X-nya nah, ini fungsinya nih. Saat X sama dengan 2 ya tadi ya. X sama dengan 2. Nah, maka kita ini Y aksen, F aksen sama aja ya. Kalau fungsinya Y berarti di sini Y aksen. Itu lambang turunan. Kalau di sini Fx berarti Fx aksen. Nah, kita akan mencari Fx aksen. Copy. Turunannya adalah Fx aksen sama dengan. Nah, kita berlakukan rumusnya nih. Jadi gini. Fungsinya harus selalu berbentuk AX pangkat N. Nah, perhatikan ini sukunya ada 2, berarti kita 2 kali memakai rumusnya.
Di sini 6x pangkat 3 berarti A-nya 6, N-nya 3. Kemudian dia menjadi N-nya ini turun ke bawah, kita kali sama A. Nah, ini jadi A kali N. Kemudian pangkatnya X ini berkurang 1, karena turun 1 gitu ya. Nah, berarti di sini kita dapat, yang ini saya kopas aja dulu. Nah, di sini 6 dikali 3, karena pangkatnya si N ini turun ke bawah, kemudian ini 3 ini berkurang 1. Ini berkurang 1. Nah, seperti itu caranya. Kemudian di sini X kuadrat itu di depannya nggak ada angkanya, artinya ada angka 1. Kemudian dikali sama N-nya 2, turun ke bawah. Nah, kemudian ini si pangkatnya X ini berkurang 1. Begitu caranya. Maka kita peroleh 6, ini kenapa naik ke atas? X. 6 dikali 3 jadi 18. X pangkat 2 ya jadinya. Karena 3 dikurangi 1. Ini jadi 18x kuadrat. Kemudian di sini menjadi plus 2x pangkat 1, x aja. Nah, kemudian tadi kan saat x-nya sama dengan 2, ya udah kita masukkan ke f aksennya ini, x-nya diganti dengan 2. Berarti f aksen 2 itu sama dengan, nah ini masuk ke sini juga nih. Apakah nanti hasilnya 76 juga? Nah, ini kita ganti dengan 2. Ini juga kita ganti dengan 2. Nah, sama dengan, tinggal hitung. 18 kali 4 berapa? 72. 72. Oke, 72 ditambah 4 sama dengan 76 ya. Nah, ternyata sama. Hasilnya sama. Dan langkahnya cuman berapa langkah nih, coba? Cuman 2 langkah ya. Nah, seperti itu. Jadi keuntungannya pakai rumus adalah mempersingkat proses. Padahal hasilnya juga akan sama, gitu ya. Jadi nanti rumus turunan itu juga akan membantu menyelesaikan beberapa soal yang ada di limit. Tetapi nanti kalian berproses dulu mengerjakan soal limit. Nanti saya ajarkan cara mengerjakan limit dengan turunan yang cepat itu gimana. Jelas ya? Memakai rumusnya ya. Nah, kita contoh lagi deh. Kita lihat ke modul lagi. Contoh yang ada di modul ya. Latihan ini. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, nah ini bentuk rumusnya belum AX pangkat N ya. Maka akarnya itu harus dijadikan pangkat pecahan. Dia menjadi 2/3. Nah, N-nya adalah 2/3. Tinggal diturunkan ke depan dikali sama A ya. 1 dikali 2/3 adalah 2/3. Kemudian 2/3 berkurangi 1. Berarti min 1/3. Ya udah hasilnya adalah. Kemudian kalau nanti kalian dapat 5/x kuadrat, berarti x kuadrat naikkan dulu ke atas. Nah, dia menjadi x pangkat min 2 gitu ya. Kalau x pangkat 2 dari bawah, dia harus naik ke atas. Jadi 5x pangkat 2 min 2. Baru min 2 itu sebagai n, kalikan sama 5 di sini. Kemudian x-nya berpangkat min 3. Kemudian min 3, kembalikan lagi ke bawah supaya jadi plus. Itu. Kemudian yang D, kalau kalian dapat soal seperti yang D ini, maka gabung dulu X-nya. Jadi ini kalian jadikan X-nya aja yang naik ke atas ya. Jadi dia 2/3. Kemudian X pangkat 2 dikurangi setengah ya. Karena akar itu adalah pangkat setengah. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah 2/3. X pangkat berapa tuh jadinya? 2 dikurangi setengah? 3/2 ya? Betul nggak? Nah, 3/2 itu jadi N-nya. Baru F aksen X adalah sama dengan 2/3 dikali 3/2. Ya, 1 jadinya kan. Jadi X pangkat 3/2 dikurangi 1. Ya, jadinya 1/2. Atau sama dengan akar X. Apakah paham? Paham ya? 2/3 dikali 3/2 itu 1, hilang aja. Kemudian 3/2 dikurangi
1, berarti dikurangi 2/2, jadinya 1/2. 1/2 itu adalah akar. Gitu. Bu, boleh lihat contoh yang pertama tadi itu nggak? Oh, yang di... Nih. Iya, bentar, Bu. Ya. Jadi N-nya diturunkan, dikali sama A. Kemudian pangkat X berkurang 1. Oke, ada, Bu. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke modul, contoh 2 ya. Nah, ini gambaran grafiknya seperti ini nih. Yang biru itu adalah fungsi aslinya. Kemudian yang warna orange ini adalah fungsi turunannya. Jadi kalau kalian nanti pakai GeoGebra juga pasti bisa. Yang biru itu adalah fungsi aslinya. Ini pangkat 3 seperti ini ya gambarnya ya. Jadi kalian harus tahu persis nanti macam-macam gambar grafik. Ini grafik pangkat berapa sih? Itu harus paham nanti ya. Kalau pangkat 3 itu bentuknya kayak fungsi tan ya, kayak grafik tan. Kayak S, tapi enggak jadi itu ya. Nah, kemudian karena ini pangkat 3, turunan pangkat 3 adalah pangkat 2. Nah, jadinya lah parabola nih namanya. Dan seterusnya ya, itu saya kasih gambarannya. Nanti coba kalau yang iseng pengen nyoba-nyoba di GeoGebra, coba nanti kalian ketikkan fungsinya, kemudian panggil hasil turunannya kayak apa. Kemudian contoh 2. Nah, ini seperti tadi ya, tuh. Kalau tadi 3x pangkat 2, 2-nya turun ke bawah tuh, dikali sama 3, jadi 6x pangkat 1 ya. Kemudian 7x, ini x-nya pangkat 1 tuh. Berarti 7 kali 1, kemudian 1 dikurangi 1 jadi 0. Jadi 7 doang. Nah, kemudian kalau kalian ketemu soal seperti yang D nih. Nah, ini berarti akarnya harus jadikan pangkat pecahan dulu ya. Yang 6x bisa langsung diturunin, jadi 6 doang ya. Jadi 6x kan x-nya pangkat 1 tuh. Turunan dari pangkat 1 pasti jadinya konstanta, ya udah diambil 6-nya aja. Gitu. Yang ini jadi x pangkat 2/3, kemudian diturunkan. Turunan konstanta, kira-kira kalau konstanta itu punya x pangkat berapa ya? Kalau konstanta itu x pangkat berapa? Ini kan 6x pangkat 1 ya. 6x pangkat 1. Kemudian yang akar itu jadikan pangkat pecahan dulu. Jadi 2/3. Jadi kita nggak bisa langsung menurunkan bentuk akar ya. Harus dinyatakan dalam bentuk pangkat dulu. Kemudian yang 3 itu adalah 3x pangkat 0. Kalau nggak ada x-nya itu artinya pangkatnya 0. Nah, baru f aksen x-nya adalah 6x. Kalau diturunin kan jadi 6 kali 1 ya, 6. Kemudian x-nya itu pangkat 0. Ya udah nggak usah ditulis gitu. Kemudian ini min 2/3 turun nih. 2/3. Kemudian x-nya berpangkat 2/3 dikurangi 1. Jadi min 1/3 ya. Min 1/3. Nah, kemudian yang ini 3 dikali 0 ya. Ya plus 0 aja. 3 dikali 0. Nah, artinya apa? Turunan konstanta itu adalah 0. Ya udah hasilnya adalah ini. Atau kemudian pangkatnya ini nyatakan dalam pangkat positif. Berarti dia menjadi min 2/3 akar pangkat 3 dari X. Nah, begitu. Apakah paham? Paham ya? Bu, Ya, apa? berarti kalau ada konstanta langsung 0 aja. Betul. Oke. Turunan dari 8 berapa? 0. Turunan dari min 5x apa? Min 5 gitu. Turunan dari 1000x berapa? 1000 gitu. X-nya langsung buang aja. Turunan dari x kuadrat apa? 2x. Karena pangkatnya jadi turun ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke contoh berikutnya. Ini saya buang dulu ya. Ini gambarannya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, ada perkalian dua fungsi, kalian kali pelangi aja dulu, ya.
dikali pelangi aja dulu. Dikali pelangi nih, kali pelangi dulu, kemudian hasil terakhirnya kalian turunkan aja pakai rumus yang pertama tadi. Atau kalian memakai yang rumus ini juga boleh. Kalau perkalian dua fungsi, maka kita menurunkannya memakai rumus ini. Turunan depan dikali yang belakang, nih ya, ini depan, yang ini belakang. Turunan depan, turunan dari x kuadrat min 7 itu adalah 2x. Nah, ini berarti kan 2x dikali yang belakang adalah 2x min 3. Nah, ini 2x min 3 plus, di sini plus penghubungnya. Kemudian turunan dari yang belakang, yang ini 2x min 3 diturunin jadi 2 ya. Karena konstanta diturunin jadi 0. Berarti ini 2 dikali yang depan adalah x kuadrat min 7. Tinggal yang ini kali pelangi masuk ke dalam. Yang ini 2-nya juga kali masuk ke dalam. Sederhanakan jadi itu kalau pakai rumus. Tapi kalau nggak usah pakai rumus nggak apa-apa, ini dikali masuk ke dalam ya, ini dikali pasti hasilnya akan sama nih, ini jadi 2x pangkat 3 ya, 2x pangkat 3 nih, kemudian ini min 14, oh nggak ada yang sama ya, ini berarti min 3x kuadrat, kemudian min 14x, kemudian plus 21. Nah, kemudian ini langsung kita turunin nih. Cari f aksen x-nya. Nah, lebih gampang kalau dikali pelangi ya. Nggak usah ngingat rumus. Nah, sama dengan. Ini berarti 2 kali 3, 6. X pangkat berapa? Pangkatnya menyusut 1. Oh, berarti 2. Kemudian ini 2 kali 3 lagi, min 6. X-nya pangkat berapa? Oh, tadi 2, berarti sekarang 1. Min 14X, ya udah min 14 aja. Nah, habis turunan 21 karena dia konstanta 0 gitu kan. Nah, ternyata hasilnya sama kan? Nah, gitu. Lebih cepat prosesnya. Apakah paham? Bisa ya? Oke. Saya lanjutkan. Kalau nanti kalian ketemu soal yang beda lagi. Nah, saya cari contoh. Nah, ini, perhatikan. Contoh 4. Kalau kalian ketemu fungsinya bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu nggak bisa disederhanakan lagi. Ya udah, berarti kita memang harus memakai rumus ini nih. Nah, rumusnya adalah ini. Rumus dari turunan fungsi pecahan. Jadi, ini saya menyebutnya U itu yang atas, P itu yang bawah ya. Turunan yang atas dikali yang bawah dikurang. Nah, ini bedanya sama yang perkalian tadi. Kalau perkalian ditambah ya. Kalau pembagian berarti ini U aksen V dikurangi. Ini min. Turunan yang bawah dikali atas dibagi bawah kuadrat ya. Di bawah pernya itu kita kuadratkan. Terus nggak usah dijabarkan, biarkan aja bentuknya seperti itu. Yang kita urai yang atas pembilangnya ini kali masuk ke dalam. Kemudian disederhanakan, ya udah dapat hasilnya, gitu. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini beda lagi nih rumusnya, caranya. Maka kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, itu adalah anggap yang di dalam kurung itu adalah GX. Jadi GX-nya itu adalah yang di dalam kurung. Adalah yang X pangkat 3 min 3X. Nah, ini kita turunkan terpisah. Kita turunin dulu ini. G aksen X itu adalah, turunkan pakai rumus yang pertama tadi, menjadi 3X kuadrat ya, karena turun nih. 3X kuadrat min 3. Nah, kemudian rumusnya selanjutnya adalah Y aksen itu adalah pangkat yang terluar ini kita turunkan 2. Kemudian yang di dalam kurung biarkan aja, jangan diganti dulu. Karena kita baru menurunkan pangkat yang di luar, gitu ya. Jadi ini 2 kali kerja nih. Nah, pangkatnya jadi 1, baru dikali sama G aksennya. 3X kuadrat min 3. Nah, gitu. Ini rumusnya.
Jadi ini anggap GX ya. Ini tadi dianggap GX. Berarti Y aksen itu rumusnya adalah N. Nah, pangkatnya GX itu saya anggap jadi N. Kemudian di sini GX-nya tetap utuh. Kemudian pangkat GX-nya itu berubah menjadi N-1. Kemudian baru terakhir dikali sama G aksen X. Nah, ini rumusnya. Rumus aturan rantai namanya. Atau rumus dari turunan fungsi komposisi. Yang ini rumusnya. Di modul ada, tapi bentuknya kayaknya saya beda nulisnya. Nah, kalau kita langsung, nih yang D, kita langsung turunkan G aksen sama dengan, ya udah pokoknya kita tahu yang di dalam kurung itu G aksennya gitu ya. Berarti kita turunkan pangkat yang terluarnya dulu nih, 5 turun dulu nih. 5 turun dulu, yang di dalam kurung jangan diubah dulu. Biarkan aja tetap sama. Di sini 5x kuadrat. Pangkatnya berkurang 1 dulu, 4. Nah, baru kita kali sama turunan yang GX-nya nih yang di dalam kurung. Turunan dari 2 konstanta, habis 0. Turunan dari plus 5x kuadrat adalah 10x. Nah, begitu. Berarti tinggal 10x ini kita kali sama 5. Jangan dikali masuk ke dalam. Kenapa? Karena ini punya pangkat 4. Jadinya adalah 50x dikali yang dalam X-nya tetap ya. Yang di dalam kurung jangan diganti. 2 plus 5x kuadrat pangkat 4. Nah, apakah paham? Sampai ini rumusnya, nggak ada yang lainnya. Ini paling mentok nih. Apakah paham? Turunan? Jadi, tadi ada berapa jenis tadi? Ada perkalian. Kalau perkalian masih bisa dikali pelangi, kali pelangi aja. Biar nggak usah ngapalin rumus perkalian. Kalau ada pecahan, ya pasti mesti wajib pakai rumus yang ini ya. U per V ini ya. Harus ingat rumusnya nih. Turunan atas kali bawah dikurangi turunan bawah kali atas dibagi bawah kuadrat. Kalau bentuknya soalnya komposisi, fungsi komposisi, ya udah berarti kita turunkan pangkat yang terluarnya dulu, kemudian pangkatnya nyusut dulu, baru GX-nya diturunkan, dikali. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Bu. Ya, boleh. Itu yang Y aksen kurang N itu Bu, rumus apa Bu? Yang mana kamu bikin coretan? Coba ditunjukin mana? Yang ini Bu. Itu rumus apa ya Bu? Oh, ini turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Oh, oke. Makasih Bu. Oke. Ada lagi? Bu, Ya. itu yang C berarti yang Y aksen itu udah selesai. Ini nanti tinggal kali masuk ya, karena ini udah nggak punya pangkat semuanya nih. Ini 2 dikali masuk. Atau Justru, gini aja juga udah jadi. Gini aja juga udah boleh ya. oh, oke Bu. Ada lagi? Nah, sekarang latihan soal ya. Oke, sekarang kita lihat ke ke latihan 2. Kita geser ke latihan 2. Nah, ini dia. Latihan 2 ada berapa? Oh, cuma 2, tapi anaknya banyak. Nah, yuk biar PR-nya semakin sedikit. Kalau yang nomor A, kali pelangi aja ya. Oke? Kali pelangi. Kalau yang nomor B, nah ini akarnya jadikan pangkat pecahan. Nah, saya copy ini nih. Nanti saya minta ada yang mencoba mengerjakan yang ini nih. Kita pindah ke Word tadi ya. Latihan 2. Ya.
Siapa mau coba mengerjakan yang ini? Silakan. Siapa mau coba? Bu, saya mau coba, tapi saya kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ngapainnya? Nggak tahu sih, saya mau coba aja. Ini X-nya jadikan X pangkat berapa nih? Setengah. Yaudah, ini saya bantu di sini dulu nih. Sama dengan ya, saya tulis dulu di sini, nanti kamu tinggal turunin ya. Berarti 4 X pangkat setengah ya. Saya tulisin dulu bentuk sederhana dari fungsinya. Kok gitu? Salah deh. Bentar. X pangkat setengah yang ini. X pangkat setengah. Terus yang suku kedua Berarti plus 2 apa? 2x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Pangkatnya diapakan? Dijumlah. Dijumlah jadinya? 3/2. Ya, 3/2. Kemudian yang belakang sendiri 3/8 X pangkat berapa? 4/2 setengah. Bener ya, Bu? Berarti kan 2 Berapa? tambah setengah kan, Bu? Berarti berapa? 5/2. Ya udah, tinggal kamu turunin. Jadi F aksen X sama dengan, kamu bikin coretan di sini, bikin annotate sama dengan ini F aksen. Silakan. Berarti ini kan bisa AX pangkat N ya, Bu? AX pangkat N. AX, waduh, pangkat N. Berarti ini 4 kali setengah X. Terus setengah min 1. X pangkat berapa? Setengah min 1. Berarti min setengah. Betul. Terus yang ditambah 2 kali 3/2 dikali X 3/2 min 1 berarti 4/2. Terus 3/8 kali 5/2 X pangkat 3/2. Ya, betul. Terus sama dengan? Berarti ini kan bisa dicoret. Dicoret. Udah kan, Bu, yang dicoret itu doang? Ya, betul. Berarti X min setengah tuh 1 per akar X. Duanya mana, Ji? Oh, X kuadrat. Enggak, ini kan 4 dicoret sama 2 jadinya. Oh iya. Oke. 2 per. Oh. Langsung 2 per aja. 2 per akar X, Bu. Terus. Ya, terus. 3 tambah akar X. Sama dengan 15. Sama dengan ditambah ya. Sama dengan. Aduh. 16 ya, Bu? Dikali akar 3. Akar 3 ya? Tadi X pangkat. X yang pangkat. ini tadi, Ji. Yang ini tadi X pangkat berapa nih tadi? X pangkat setengah. Oh, iya.
Berarti gini bener gak, Bu? Oh, tadi ini berarti kelewat ya? Di sini ya kurang. Udah bener. Nih loh, nih, Ji. Nah, berarti kalau kamu mengubah jadi dari pangkat pecahan menjadi akar, jadinya yang ini, Ji. X pangkat 3/2 itu sama dengan X akar X. Oh, oke. Oh, berarti ini sebenarnya karena X dikali X kuadrat gitu kan, Bu? Betul. Jadi X kuadratnya keluar. Oh, oke. Karena bisa dibagi 2 ya. 3 itu dibagi 2 dapat 1 bulatnya. Oke. Ya. Oke, sampai ini boleh. Tapi nanti kalau misalnya pilihan ganda, yang jawaban ini nggak ada, kok yang bentuk ini nggak ada, oh berarti dirasionalin ya, dikali akar X per akar X ya. Tapi kalau enggak, ya udah kayak gini aja udah bener. Gitu. Oke, apakah jelas? Yang lainnya? Paham ya? Oke, ini saya cropping dulu. Supaya ada data. Oh, nggak kelihatan. Copy. Ini saya buang semua ya coretannya ya. Nah, saya masukkan di sini. Nah, ini dia. Nomor selanjutnya ya. Yang ini udah. Nomor selanjutnya. Nomor apa ya? Saya pindah ke modul lagi nih. Mau coba nomor berapa lagi? Nomor yang mana? Ya ini bisa semua ya. Kalau yang ini nih. Kalau yang ini gimana caranya? Apakah pakai upper P? Atau nggak usah juga bisa? Nah, yang ini. Siapa mau coba yang ini? Makan. Rafael, mau coba yang ini? Boleh deh, Bu. Boleh, yuk. Halo. Ini saya Anot, Bu. Annotated. Annotated, Oke. Ini berarti dikali akar dulu ya, Bu? Betul. Dikali X pangkat min? X Oh, pangkat. nggak usah. Nggak usah. Ini X pangkat setengah ini dinaikkan aja langsung ke atas. Oh, jadi apa namanya? Jadi X pangkat min setengah. Dikali. Ntar Bu, saya pakai pulpen ini dulu. Ya. Kayak pos enak. Ada. Dikali ya, Bu? Kali ke dalam dulu sama dengan X pangkat min 1 ya, Bu? berapa nih? X pangkat min setengah dikali X pangkat 2 jadinya pangkatnya diapain? Jadi ditambah, oh iya. Jadi setengah juga ya, Bu? 2 dikurangi setengah kok? 1, 2, 4/2. 1 dikurangi setengah baru setengah. 3/2 ya, Bu? Ya. Gedean. Udah nggak apa-apa, kebaca. Oke. 2 tambah setengah. 1 kurang setengah. 2 setengah. Terus plus ditambah X. Baru diturunin. Jadi baru F aksen X sama dengan. Nah, dah langsung.
Oke. Jadi 3/2 X 1/2 ya Bu. Dikurang dikurang X N kurang 1 2/2 min setengah ya Bu. Ya, betul. Ditambah min setengah X min 3/2. Ya, sama dengan diapain ya Bu? Yang pangkat setengah jadikan akar. Oh iya. Ya. Kurang 1/4. Betul. Min dong. Oh ya, min, lupa. Kurang 1/setengah. Pernya dipanjangin aja, Rafael. Ya. Yang ini X pangkat min 3/2 kan jadinya ke bawah juga kan? Jadi ke bawah. Ya. Jadi 1 per panjang. Nah. 2. Yang tadi pangkat 3/2 itu adalah? Akar X pangkat 3 bukan? X akar 3. X. Iya, X akar X. Ya, berarti 2. Jadi 2X akar X. Oh, udah jadi. Nah, nanti kalau misalnya, Bu, kok nggak ada akar X di bawah? Ya, berarti langsung dirasionalin gitu ya. Oke, apakah paham? Apakah ada pertanyaan sampai yang nomor ini? Saya cropping dulu. Paham ya? Pokoknya nanti kalau ketemu bentuk-bentuk seperti itu, pasti disatukan dulu X-nya gitu ya. Saya delete dulu. Saya paste di sini gambarnya. Nah, ini dia. Nah. Oke. Silakan, apakah ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, coba kalau yang ini, soal yang ini. Yang K, gimana nih? Nah, soal yang ini. Gimana? Pakai rumus apa ini? Kira-kira pakai rumus apa ini? Yang U V itu. U per V. Ya, apakah hanya U per V aja yang dipakai? Enggak. Tapi di sini, ini memakai 2 rumus. Nah, rumus apa dan apa? Nah, rumus apa aja? Rumus pecahan dan rumus apa? Karel. Iya, Bu. Nih, yang dipakai adalah rumus pecahan, U per V, sama satu lagi rumus apa? Yang dipakai itu nanti ada 2 rumus nih. Satu lagi rumus apa? Yang itu ya, Bu. Y sama dengan NU pangkat N itu. Ya, aturan rantai ya. Yang tadi ya. Aturan rantai atau komposisi. Nah, itu yang dipakai. Jadi nanti fungsinya 3X plus 2 per 2X plus 1 itu dipangkatkan setengah dulu. Nah, setengah itu turun dulu ke bawah ya. Kemudian ini anggap aja GX. Nah, GX-nya itu kamu turunin aja dulu nanti. Gitu. Nah, nanti dicoba ya. Silakan siapa yang mau coba nih.
Berarti itu dipecah jadi akar 3x plus 2 per akar 2x 1. Oh, nggak usah. Nanti kelamaan. Ini kalian jadikan pangkat pecahan aja langsung di sini. Jadi, dia langsung bentuknya yang ini. Ini U per V-nya biarkan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini pangkat setengah. Nah, begitu. Ya, jangan dipecah akarnya. Gitu. Jadi ini N, ini komposisinya dulu yang kalian pakai rumusnya ya. Setengah dikali yang ini pecahan ini berpangkat min setengah gitu ya. Baru dikali sama turunan yang dalam ini. Ya udah, nanti dicoba dilanjutkan ya. Saya mau buka lagi di modul. Nah, nanti yang kalian coba kerjakan adalah, nah ini nyambung semua nih. Ini juga pakai aturan rantai, ini pakai aturan rantai. Ini yang N sama O pakai rumus apa nih? KW. Nomor N. Hanya satu rumus atau dua rumus yang dipakai nih, yang nomor N? 2 ya? 2. Rumus apa dan apa? Rantai dan yang atas. Kamu putus-putus, Kevin. Pakai rumus, kalau yang ini kan 2 tadi nih. U per V sama aturan rantai. Nah, kalau yang ini berarti U kali V ya. Rumus perkalian ya sama ya, rantai. U kali V sama aturan rantai yang ada akarnya nih. Gitu. Paham ya? Nah, nanti yang kalian coba kerjakan adalah yang K sampai O ini ya. K sampai O. Biar sampai hafal caranya. Kalau yang udah sederhana ini mah udah gampang ya. Kemudian nomor 2, ini ada A sampai N. Kalian kerjakan nomor urut abjad yang genap ya. Nomor 2, itu kalian kerjakan nomor urut genap. Yang B, D, F, H, J. Paham? Yang harus kalian kerjakan ya. Oke, berarti dari K, yang nomor 1 K sampai O habisin. Kemudian nomor 2 yang urutan genap. Oke, ini saya tutup. Kemudian